Oke teman-teman, kita bahas tentang hasil revisi PPL-nya teman-teman ya. Khususnya ini untuk kelas TK 21A1 ya. Ini ada contoh yang dulu sebenarnya sudah saya upload di e-learning teman-teman ya. Jadi pertama kali itu teman-teman menentukan subjek itu materi, misalkan circular motion, kemudian ditentukan ya, apa dijelaskan oh materinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi tapi kalau nggak dijelaskan juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi pertama subjek, kedua learning outcome. Jadi learning outcome ini adalah tujuan pembelajaran dari materi yang kita pilih ini ya. Contohnya circular motion. Jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana bisa mendeskripsikan secara kuantitatif tentang gerak melingkar itu seperti apa kayak gitu. Kemudian bisa mendeskripsikan gerak melingkar beraturan itu seperti apa kayak gitu. Nah, gerak melingkar beraturan tentunya beda dengan gerak lurus beraturan ya. Karena kalau gerak melingkar itu kan arahnya pasti apa? Berubah, itu hanya kecepatannya saja yang sama kayak gitu. Kemudian gerak melingkar tidak beraturan dan seterusnya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian local wisdomnya kayak gitu ya. Local wisdomnya berarti dijelaskan ya. Local wisdom itu banyak. Kemudian apa yang kita pilih kayak gitu. Nah dalam contoh ini misalkan kapal otok-otok. Kemudian juga dijelaskan kapal otok-otok itu apa. Misalkan kayak gitu ya. Bisa ditambah gambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian desain portable laboratory-nya atau portable laboratory-nya. Nah, portable laboratory-nya itu bisa dijelaskan ya rancangannya nanti seperti apa kayak gitu dalam pembuatannya kayak gitu ya. Atau konsep alat ini nanti dijadikan sebuah media praktikum seperti apa gitu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya desain, integrasi dan lain sebagainya ya. Atau kalau di sini itu rancangan desain konsep. Di sini bisa ditulis tentang bagaimana nanti model integrasinya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir itu yang perlu dipahami nanti adalah bahwa alat ini itu mau digunakan sebagai alat yang di apa ya, media atau alat yang digunakan untuk melakukan praktikum kayak gitu ya. Sehingga dalam merancangnya pun harus jelas ya nanti. Oh, tahapan praktikumnya itu seperti apa? Kemudian kira-kira data yang didapatkan itu seperti apa? Jadi saya tekankan lagi bahwa di sini uh, alat yang dibangun dalam PPL ini adalah alat yang nanti digunakan untuk melakukan praktikum materi yang dipilih di atas tadi kayak gitu ya. Nah, untuk itu tentunya alat ini bukan hanya alat otomatisasi, misalkan bisa menyalakan lampu otomatis dan otomatis kayak itu tidak, tapi alat ini digunakan untuk melakukan praktikum sehingga kan harus jelas mana data-data atau mana bagian-bagian yang nanti akan kita ambil datanya, tentunya dalam perancangannya, besarnya, dan lain sebagainya. Mohon maaf teman-teman, ngecas atau dulu. Nah, seperti itu teman-teman jadi ya. Nah, untuk itu kita lihat ini simpulan apa gambaran umumnya. Kita lihat hasilnya teman-teman kayak gitu. Yang sudah direvisi ya ini kelompoknya Mas Andre, Mas Ferry, Bintang, kemudian Sarip. Materinya pengukuran. Nah, pengukurannya adalah besaran panjang. Saya kira oke ya. Menambah wawasan pengalaman tentang merancang serta menguji pengukur otomatis. Nah, ini tujuan pengukuran panjang ini apa? Tentunya yang memahami tentang bagaimana pengukuran panjang. Mungkin terkait pengukuran itu nilai satuan dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman ya. Local wisdomnya kotak kosong yang diberi ukiran badik saya kira tidak masalah. Menggunakan ultrasonik, nah ini ya.
Hasil ini akan mendeteksi suara buzzer, frekuensi suara jika objek jaraknya semakin dekat dengan sensor. Nah, kalau dilihat di sini kan ini belum menunjukkan nanti nilai hasil pengukurannya ya, hanya semakin dekat buzzernya nyala, jauh mati kayak gitu ya. Jadi harusnya di sini menampilkan data terkait hasil pengukuran yang di atas tadi kayak gitu ya konsepnya. Nah, ini kan ada LCD-nya. Saya kira seperti itu teman-teman, atau mungkin belum dituliskan, nanti ditambahkan aja dalam implementasinya sehingga bisa digunakan untuk praktikum pengukuran panjang yang bisa mengetahui nilainya. Saya kira itu tambahannya ya. Secara umum ini bisa dilanjutkan dengan menambahkan nanti aplikasinya seperti apa. Nah, aplikasinya seperti apa ini harus bisa dilihat di sini ya. Nanti kira-kira proses praktikum atau pengambilan datanya seperti apa gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya dari kelompoknya Mas Sendang, Sapoter, Tommy, kemudian Bara. Materinya GLB, GLBB. Mempelajari tentang GLB, GLBB dari gerakan mainan tradisional. Saya kira bisa ini ya. Kemudian local wisdom-nya kayu tradisional kayak gitu. Pakai remote saya kira tidak masalah ya. Nah, mungkin mobilnya mainan mobil tradisional itu mungkin alat transportasi tradisional ya lebih tepatnya, bisa becak atau yang lainnya, saya kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian alat ini menggunakan Arduino Bluetooth, menggunakan mobil mainan tradisional supaya bisa berjalan yang terhubung dengan Android melalui Bluetooth dibantu dengan aplikasi pada Play Store. Alat ini menerapkan. Nah, kalau dilihat alat ini kan hanya alat ini tuh mobil remote yang menggunakan local wisdom dan bergerak sesuai perintah gitu. Tapi di sini belum kelihatan di mana eh, ini ya. Ini GLB-nya taunya di mana, nah kayak gitu ya. Ini belum kelihatan teman-teman ya. Nah, untuk itu tentunya ini nanti bisa ditambahkan ya. Jadi nggak hanya robot aja yang bergerak, tapi bagaimana robot yang mobil ini bisa diketahui bahwa dia bergerak dengan GLB atau GLBB. Nah, kayak gitu loh maksudnya ya. Jadi alatnya itu fokusnya bukan kepada mobil mainannya bergerak, tapi mobil ini bergerak dengan GLB dan GLBB. Nah, tentunya setup alatnya berbeda gitu ya. Mobilnya ini boleh digerakkan secara manual, tapi bisa diketahui bahwa dia bergerak GLBB atau GLB kayak gitu ya. Bisa melewat lintasan kayak gini. Ini mobilnya bergerak ke sana kayak gitu. Tetapi juga bisa mobil ini bergerak otomatis, tapi alatnya untuk mengetahui GLBB ini jangan hilang. Jadi nggak hanya robot yang bisa digerakkan dengan Bluetooth ya gitu ya masukannya teman-teman ya. Oke ya, saya kira jelas ya. Nanti bisa ditambahkan dalam pengerjaannya. Oke, kemudian lanjut di kelompoknya Mbak Diva, Mas Isna ini, Kevin, kemudian Rizky ya. Mempelajari konsep suhu ya melalui praktikum ini sudah baik, saya kira menentukan kalor jenis sebuah benda gerabah. Mungkin ini seperti masukan sebelumnya ya. Oke, kita ambil mendeteksi sebuah wadah, 3 wadah, panas dingin, campurkan air, hasil pengukuran monitor di setiap masing-masing wadah menggunakan ini ya. Setelah itu melihat hasil pengukuran di monitor tentunya ya berdasarkan alat ini. Nah, ini hasil pengukurannya. Nah, mungkin kalau pakai live view ini akan bisa tampil ini ya, lebih apa ya istilahnya, lebih interface nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini sudah bisa ya saya kira ya, dengan memvariasikan ininya ya. Air panas kan juga bisa divariasikan ya. Nah kayak gitu. Saya kira ini sudah oke, hanya
Mungkin implementasinya ini kan masih pakai kelas, tapi bisa sudah tunjukkan nanti kan pakai grafah dan lain sebagainya. Nah, ini bisa lanjut Mas ini saya kira ya, Mas Mbak semuanya ya. Oke lanjut. Kemudian ini kelompoknya sistem monitoring pelacakan kura-kura. Andreas, Rian, ini apa? Nah, ini belum sesuai ini ya. Belum sesuai perintah ini. Mengumpulkannya apa belum sesuai perintah. Tolong dibuat sesuai perintah ya. Sesuai ketentuan PBL, ketentuan PBL dilihat ya, ketentuan PBL kemudian perintah tahap apa ya. Instruksinya apa gitu. Jadi jangan asal mengumpulkan tugas ya. Oke, lanjut. Mas Geri, Mas Jundi, kemudian Muflih, Ignatius ya, pengukuran dan konversi, besarnya suhu sebuah objek. Nah ini bisa tidak sesuai ya ini ya. Tujuan pembelajaran dari alat ini sebenarnya juga bisa juga, nggak apa-apa saya kira ya. Masih relevan juga ketika nanti apa ininya mahasiswa ya. Belangkon inputnya suhu, kode, yang masukan output, pasang bagian luar, kanan belangkon, oke. Dan digunakan sebagai wadah sensor. Mungkin cara konsep alat ini sudah, hanya sebagai media pembelajarannya yang belum ya. Media untuk praktikum tadi yang perlu dipikirkan seperti apa ya media praktikumnya nanti kayak gitu ya. Nah ini kan padahal ada ini pengukuran dan konversi. Nah pengukuran dan konversinya itu seperti apa? Itu perlu diperjelas nanti dalam implementasinya ya. Oke lanjut ya. Ini kelompoknya Mas Adnan, Ananda, Bunga, Muhammad Rasid ya. Ukuran jarak benda hampir sama dengan tadi. Membuat meteran digital. Oh, ini membuat meteran digital. Nah, kayak gitu loh ya saya kira. Oke. Panjang. Panjang ya. Ini kalau meteran digital berarti pengukuran jarak saja nggak masalah ya. Karena meteran bisa diukur bisa macam-macam ya dalam konteks ini. Ini ya oke. Deskripsi portable. Meteran digital berhasil mengenali dirancang dengan ini. Langkah susunlah. Nah, ini langkah pembuatannya ya. Nah, langkah pembuatannya boleh ditampilkan, tapi cara kerja. Ini oke ya. Oke, saya kira ini oke, tidak bisa dilanjutkan ya. Nah, ini bisa ditambahkan sebagai bagaimana cara membangun alatnya, nggak masalah. Oke teman-teman, saya kira itu ya reviewnya ya. Sehingga apa dari sini secara umum sebenarnya sudah oke, hanya perlu penambahan-penambahan sesuai masukan tadi ya. Jadi ya saya kira ini kan bertahap penyempurnaannya sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Secara umum ini tadi yang belum begitu tersentuh adalah bagaimana alat ini nanti dijelaskan atau digunakan untuk sebuah media itu yang belum, media pembelajaran atau praktikum tadi yang belum tercover. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan ya teman-teman dengan penambahan tadi ya, sesuai masukan-masukan tadi. Kecuali tadi ya yang mana tugas Arduino ini tolong nanti bisa kontak secara ke WA atau ke WA saya gitu ya. Nanti akan saya review tersendiri ya karena ini belum sesuai kontaknya. Gitu mungkin Mas Mbak semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.